Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, di dalam reaksi kesetimbangan dikenal adanya konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan terbagi atas konstanta kesetimbangan konsentrasi, disingkat dengan Kc, dan juga konstanta kesetimbangan tekanan, disingkat Kp. Nah, pada pembahasan ini kita akan berbicara tentang konstanta kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Konstanta kesetimbangan konsentrasi atau Kc digunakan untuk memperkirakan seberapa besar produk terbentuk dibanding dengan reaktan. Semakin besar nilai konstanta, berarti produk reaksi akan semakin banyak. Di sini kalau Kc-nya lebih besar daripada 1, maka produknya lebih banyak dibanding reaktan. Formulasi konstanta kesetimbangan atau Kc dapat dijabarkan sebagai berikut. Di sini misalkan kita punya reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien reaksi di sini A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Maka untuk penulisan formulasi Kc, konsentrasi produk kita letakkan di bagian atas, kita kalikan, dibagi dengan konsentrasi reaktan, kita letakkan di bagian bawah. Kemudian masing-masing konsentrasi zat kita pangkatkan dengan koefisien reaksinya. Di sini C kecil, di sini D kecil, di sini A kecil, dan di sini B kecil. Nah, konsentrasi zat yang berperan di dalam pembentukan formulasi Kc adalah zat yang wujudnya larutan dan gas saja. Sementara untuk zat yang berwujud padat atau solid dan liquid tidak berperan di dalam pembentukan formulasi Kc. Kita ambil contoh reaksi di bawah ini. Di sini MgOH 2 kali, wujudnya padat, akan berkesetimbangan dengan ion magnesium dalam larutan aquos, angka 2+, kemudian ditambah 2OH minus, aquos juga. Nah, di sini yang berperan di dalam formulasi Kc adalah Mg2+ dan OH minus saja. Sehingga kita masukkan di sini Mg2+, koefisiennya 1, pangkatnya 1, OH minus koefisiennya 2, maka pangkatnya 2. Sementara MgOH 2 kali tidak dilibatkan di dalam formulasi Kc. Berikutnya zat kalsium fosfat, wujudnya padat, akan berkesetimbangan dengan ion kalsium dan ion fosfat. Di sini ion kalsium wujudnya adalah larutan, ion fosfat juga larutan, maka ini dituliskan di dalam penulisan Kc. Masing-masing pangkatkan dengan koefisiennya. Di sini koefisien 3, maka pangkatnya 3. Di sini koefisiennya 2, maka pangkatnya 2. Kemudian berikutnya asam cuka berupa larutan mengalami ionisasi berkesetimbangan dengan ion asetat, wujudnya larutan dan ion asam. Di sini 3 zat tersebut berperan di dalam pembentukan formulasi Kc. Di sini H+ pangkat 1 dikali dengan ion asetat pangkat 1 dan dibagi dengan asam asetat larutan pangkat 1. Berikutnya kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Dalam suatu ruang 1 liter pada suhu T derajat Celcius terdapat dalam keadaan setimbang 2 mol NH3, 1 mol O2, 1 mol N2, dan 2 mol H2O. Menurut persamaan reaksi seperti ini. Harga tetapan kesetimbangan reaksi atau Kc pada suhu tersebut adalah, ini pilihannya, mari kita kerjakan bersama seperti berikut ini. Di sini kita harus membuat kotak-kotak, yang mana di sini adalah reaksi-reaksinya, reaktan, produk sesuai dengan reaksi ini. Kemudian kita tuliskan di sini mula-mula, kemudian terurai. Nah, setelah terurai dia akan terbentuk. Nah, setelah terbentuk posisinya sisa atau setimbang. Nah, ini adalah kolom-kolom yang harus kita buat.
Nah, untuk zat sebelah kiri, ini adalah zat yang terurai atau yang bereaksi. Maka kolom terbentuk kita tidak pakai. Begitu juga dengan di sini, ini adalah zat yang terurai atau bereaksi, sehingga kolom terbentuk tidak dipakai. Nah, untuk wilayah produk, di sini adalah yang terbentuk. Maka kolom yang terurai atau yang bereaksi kita tidak pakai. Begitu juga di sini kita tidak pakai. Karena zat ini adalah zat yang terbentuk, bukan zat yang terurai. Selanjutnya kita isi, kolom di sini pertama adalah volume. Volume yang tertampil di sini adalah 1 liter. Volumenya 1 liter. Nah, kemudian mula-mula sesuai di soal tidak ada, yang ada adalah pada keadaan setimbang, sehingga di sini tertulis NH3 2 mol, kemudian O2 1 mol, kemudian N2 1 mol, dan H2O 2 mol. Ini posisi dalam keadaan setimbang. Nah, di sini yang kita pergunakan adalah dalam satuan konsentrasi, yaitu mol per volume, per liter. Berarti di sini 2 dibagi 1. 2 mol per liter atau 2 molar. Berarti di sini 1 molar, di sini juga 1 molar, di sini juga 2 molar. Nah, selanjutnya kita tuliskan formulasi Kc. Zat produk dipangkatkan dengan koefisien, dibagi dengan zat reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. N2, di sini 1 molar, 1 pangkat 2. Kemudian H2O pangkat 6, H2O nilainya 2 pangkat 6. Kemudian di sini NH3 pangkat 4, NH3 2 pangkat 4. Kemudian O2-nya 1 pangkat 3. Sehingga di sini di bagian atas 64, bagian bawah 16, sehingga Kc-nya bernilai 4. Soal berikutnya, di sini dalam bejana yang volumenya 2 liter, terdapat kesetimbangan reaksi seperti berikut ini. Kemudian dalam keadaan setimbang, terdapat 2 mol N2, 4 mol H2, dan 8 mol NH3. Harga konstanta kesetimbangan reaksi tersebut adalah, ini pilihannya, kemudian kita kerjakan seperti ini. Ini reaksinya kita tulis di bagian atas. Kemudian kita buatkan baris mula-mula, terurai, terbentuk, setimbang. Di sini adalah zat reaktan, di sini reaktan, sehingga kolom terbentuk tidak dipakai. Sementara di sini adalah zat produk, sehingga kolom yang terurai di sini tidak dipakai. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Kita isi dengan volume. Di sini volumenya 2 liter, sesuai dengan soal di atas. Kemudian dalam keadaan setimbang, berarti kita masukkan pada kolom setimbang. Di sini N2 2 mol, kemudian H2 ini 4 mol, kemudian NH3 di sini tertulis 8 mol, kita isi. Sehingga di sini yang kita pakai adalah ketika sudah dibagi dengan volume. Volumenya 2 liter, berarti di sini 2 dibagi 2, 1 molar, di sini menjadi 2 molar, di sini menjadi 4 molar. Nah, selanjutnya formulasi Kc-nya adalah kanan di sini NH3 pangkatnya 2, kemudian N2 pangkatnya 1, kemudian H2 pangkatnya 3. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Di sini NH3 4 molar dikuadratkan, kemudian N2 1 molar pangkat 1, kemudian H2 di sini angkanya 2 molar pangkat 3, sehingga nilainya Kc-nya sama dengan 2. Soal selanjutnya adalah seperti berikut ini. Dalam ruang 2 liter, suatu reaksi kesetimbangan kimia, di sini tertulis reaksi kesetimbangannya, diketahui mula-mula terdapat 8 mol PCl5. Tentukan nilai konstanta kesetimbangan konsentrasinya
jika PCl5 yang bereaksi sebanyak 75%. Nah, di sini 75% adalah zat yang bereaksi dibanding mula-mula. 75% ini adalah nilai alfa, yang rumusnya zat yang bereaksi dibagi zat yang mula-mula. 75% bisa kita tuliskan secara desimal 0,75 sama dengan zat yang bereaksi adalah PCl5, zat mula-mulanya berjumlah 8. Sehingga di sini kita dapatkan mol PCl5 yang bereaksi 8 dikali 0,75 sama dengan 6 mol. Sehingga di sini kita bisa menuliskan kolom-kolom kesetimbangannya sebagai berikut. Kita tuliskan dulu reaksinya. Kemudian di sini kita tuliskan volume 2 liter sebagaimana tertera di soal di atas. Kemudian zat mula-mula. Sesuai dengan data di atas, mula-mula PCl5 8 mol. Berarti PCl3 tidak ada datanya di sini. Berarti PCl3 belum terbentuk, masih 0 mol. Cl2 juga belum terbentuk, 0 mol. Kemudian PCl5 yang bereaksi dari rumusan di atas, kita dapatkan mol PCl5 yang bereaksi 6 mol. Kita masukkan angka 6 mol. Zat PCl5 yang bereaksi 6 mol akan berubah menjadi PCl3 dengan perbandingan koefisien 1 dengan 1. Maka di sini yang terbentuk 6 mol. Ini adalah zat yang terbentuk PCl3. Kemudian Cl2 dengan perbandingan 1 mol, dengan di sini juga PCl5 1 mol, berarti Cl2 yang terbentuk juga 6 mol. Jadi di sini perbandingan zat yang terbentuk itu setara dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, selanjutnya dalam posisi timbang, sini tertulis 2, berasal dari mula-mula 8 yang bereaksi 6, maka sisanya dalam keadaan setimbang adalah 2. Di sini mula-mulanya tidak ada, kemudian terbentuk 6, maka dalam keadaan setimbang menghasilkan 6 mol. Kemudian di sini mula-mula tidak ada, kemudian terbentuk 6 mol, maka dalam keadaan setimbang terbentuk 6 mol. Selanjutnya, masing-masing mol dalam keadaan setimbang ini kita bagi dengan volumenya. Di sini volumenya adalah 2, berarti sini 2/2 sama dengan 1 molar. PCl3-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3 molar. Cl2-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3 molar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusan Kc. Di sini PCl3 3 molar, Cl2 3 molar, PCl5 1 molar, sehingga Kc hasilnya 9. Pembahasan selanjutnya, tetapan kesetimbangan Kc juga dapat kita nyatakan dengan persamaan-persamaan sesuai dengan keadaan reaksinya. Untuk reaksi yang normal, harga Kc sesuai dengan reaksi ini dapat kita tuliskan sebagaimana di sini. Produknya C dengan D, berarti posisi atas adalah C dengan D. Kemudian reaktannya A dengan B, berarti posisi di bawah adalah A dikali B. Nah, ketika reaksinya dibalik, yang produk menjadi reaktan, sementara reaktan berubah menjadi produk, maka harga Kc akan terbalik juga. Di sini posisi Kc2 itu adalah 1/Kc1. Atau sebaliknya, Kc1 adalah 1/Kc2. Nah, selanjutnya, jika reaksinya dikali 2, maka harga Kc berikutnya akan menjadi kuadrat dari Kc mula-mula. Demikian pembahasan kita tentang konstanta kesetimbangan konsentrasi beserta contoh-contohnya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.